Jadi kemarin kronologisnya aku memang hari Sabtu itu memang pengen ngecek aja ke IGD dengan keluhan di dadaku. Sebenarnya sudah 9 bulan, 8-9 bulan lah gitu. Aku kalau lari dikit dadaku sakit gitu kan, aku turun tangga sakit, apalagi olahraga. Bahkan kalau lagi jualan di bawah, lagi live di Instagram, lompat-lompat aja sakit gitu. And I was like, aku coba meraba sih di bagian kananku, kok kayak ada bahasa kita tuh kayak agar-agar gitu, jelly-jelly gitu kan ya. Ini apaan gitu. Nah akhirnya karena memang udah nggak tahan, kebetulan X Factor juga lagi break, aku coba tanya sama dokter. Karena kesentuh dikit aja, kesenggol sama manajerku juga sakit banget. Kalau misalkan nanya sakitnya kayak apa, pernah kalau misalkan kelingking kaki temen-temen, kepentok sama kaki meja, nah gitulah. Pedes ya? Pedes, ngilu, pedes, sakit, iritasi tapi pedes lah gitu pokoknya. Jadi itulah rasanya seperti itu. Dan alhamdulillahnya mungkin memang ditunjukin sama Allah, hari itu juga ternyata dokter bedahnya ada. Aku langsung ke poli dan ternyata memang menurut dokter ini harus segera diangkat. Ini jadi aku menyampaikan apa yang dokter sampaikan ya. Memang yang terjadi sama aku adalah tumor payudara yang sangat jarang sekali terjadi sama laki-laki. Namun ketika hal ini adalah menjadi penyakit yang jarang, kemungkinan besar untuk semakin buruknya itu malah semakin besar. Maka dari itu, alhamdulillah dokter besoknya langsung ngasih schedule untuk diangkat. Itu sih sebenarnya. Aku sih udah feeling, kenapa? Karena ketiga kakak aku wanita, semua punya dulu. Dan bahkan satu menjadi survivor, penyintas breast CA. Jadi ketika dokter memvonis seperti itu, oh yaudah dokter saya memang udah siap kok kataku. Jadi ketika disarankan untuk segera diangkat ya I'm ready. Langsung karena memang nggak ada persiapan untuk stay di rumah sakit, ya udah langsung masuk aja masuk ke kamar. Kalau gejala itu kan sebenarnya berbeda dengan seperti flu ya, atau mungkin let's say coronavirus lah, itu beda. Kalau ini memang dia, aku rasa sih semua orang punya cikal bakalnya, cuman gaya hidup atau apapun yang kita konsumsi itu menjadi trigger untuk dia bisa berkembang begitu. Makanya Bang Robi kemarin ngomong soal gejala ya sakit-sakit gitu doang sih. Dan ada ketika aku duduk begini, itu kalau aku buka baju gitu ya, itu satu. Yang kedua, ukurannya memang beda. Maaf, yang ini tuh lebih turun. Yang ini lebih turun dari yang sebelah kiri gitu. Yang ada ininya lebih turun. Dan memang ketika aku coba raba ya seperti ada kelenjar ya, memang kayak ada agar-agarnya. Jujur sebenarnya sih aku takut salah bicara. Cuman kasus ini bisa terjadi sama laki-laki juga. Jadi aku berharap ini bisa menjadi edukasi buat semualah, buat bapak-bapak. Mungkin ibu-ibu nih yang suaminya punya keluhan yang sama, coba deh dicek ya. Yang aku pernah dengar sih, taruhlah kalau misalkan 1000 pria 1, atau ada yang bilang juga 100 banding 1. Ya aku juga mungkin beda negara beda ya, beda negara beda perbandingannya gitu. Tapi yang aku tahu sejarang itulah pokoknya. Memang jarang, cuman sekali terjadi takutnya malah merambat kemana-mana gitu. Enggak sih, dari dokternya nggak ada pantangan, terkecuali kalau memang kemarin kan sempat ditanya cause-nya apa, penyebabnya apa. Ya aku sampaikan bagaimana aku berusaha untuk membuild my body gitulah, apa yang aku suplemen tersebut gitu kan ya. Dan ternyata memang itu bisa salah satu pemicunya gitu. Selain memang juga faktor dari makanan, keturunan dan sebagainya. Faktornya banyak sebenarnya sih gitu. Genetik juga, genetik. Makanya ketika aku divonis seperti itu, terus aku recall my sister, semuanya punya, ya udah aku ready lah gitu, siap. Down tetap, down tetap, lemes tetap, terus langsung mikirin, aduh lagi di X Factor, lagi di take it or leave it. Tapi ternyata kata dokter, dah ini cepet kok katanya. Maksudnya ya, alhamdulillah lah sekarang sudah. Tadi juga udah kembali ke studio. Kalau pengen tahu seperti apa bentuk tumornya, nah, memang aku nggak share di Instagram aku karena takut beberapa terganggu. Intinya bayangin aja kalau misalkan
pernah makan all you can eat di Korean restaurant, itu kan terkadang ada daging yang masih mentah, yang bisa kita rebus atau kita panggang. Nah, bentuknya seperti itu, jadi ada 2 gumpalan, ada 2 ternyata gitu. Nah, worst case-nya yang disampaikan sama dokterku, ternyata di sebelah kiri juga ada nih. Jadi, tapi belum berkembang. Kalau misalkan dia tidak berkembang sih, kalau dia berkembang ya. Nah, kemarin sih sempat ada yang bilang ke aku, salah satu dokternya ada 2 pilihan. Kalau misalkan memang pengen diperkecil dengan oral treatment gitu ya, dengan obat-obatan yang kita minum bisa. Cuman kan abang keganggu banget nih kemarin gitu, untuk syuting aja susah. Kalau misalkan naikin panggung X Factor aja, aduh sakit sekali. Ya bayangin aja kelingking tapi kejedotnya berkali-kali. Kalau kemarin kan ada beberapa, maksudnya lebih banyak yang mendoakan sih. Aku kaget aja ternyata ini menjadi serious issue ya. Ternyata ini menjadi salah satu bahan edukasi lah buat orang-orang, informasi yang bisa mereka dapatkan, bahwa ternyata awareness itu tentang breast cancer atau breast tumor lah terhadap pria itu bisa terjadi. Jadi aku senang ternyata keberanian aku untuk speak up itu bisa menyadarkan orang untuk cek, atau setidaknya mereka untuk meraba dada mereka, jangan-jangan gue punya nih gitu. Aku sebenarnya bukan nggak peduli, aku cuma takut aja. Ya, aku peduli sedikit kemarin mencarilah gitu siapa nih yang komentarnya begini, karena takutnya miskonsepsi aja gitu, bahwa hal seperti ini itu bukan masalah kegiatan seksual, it's not about sexual activity gitu. Ini memang sudah ada di tubuh kita, cuman tertrigger aja. Dan salah satu faktornya memang, ya kan bukan Robby Purba yang ngomong dokter spesialis. Setidaknya apa yang terjadi sama aku bikin laki-laki di Indonesia googling lah gitu, googling tentang hal ini ternyata ada gitu. Jadi ya semoga abang dapat amal ya. Semoga gue dapat amal gitu dari musibah, bukan musibah sih, hadiah dari Allah lah ini. Jadi harus jaga pola makan juga. Oh, itu penting. Yang terpenting itu nggak boleh stres emang, kata dokter. Kalau pola makan itu yang pernah abang baca memang kayak cuman 20 atau 30% sih katanya seperti itu. Genetik itu memang lebih besar. Cuman sekali lagi lambat laun kita semakin berusia memang harus semakin aware lah tentang kesehatan kita. Iya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya ini penyakit orang tua ya. Semakin tua laki-laki semakin besar resikonya gitu. Dan tadi ternyata abang ada baca satu di Instagramku, salah satu yang berkomentar ternyata si Mas ini sudah kanker payudara. Dan dia jadi spokesperson lah, orang yang memang menyampaikan tentang ini gitu kepada masyarakat. Aku lihat fotonya, salah satunya dadanya sudah tidak ada gitu. Jadi ya bisa terjadi sama pria. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.